Empat hal yang sangat penting sekali kita lakukan pada saat pengolahan lahan ya. Jadi agar supaya lahan kita itu bisa subur, bisa gembur, dan juga terhindar dari resiko-resiko seperti serangan fusarium dan juga serangan bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Para sahabat-sahabat taniku semua, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat taniku semua tentang cara pengolahan lahan ataupun mempersiapkan lahan untuk kita melakukan penanaman cabai ya para sahabat tani semua. Jadi ilmu yang akan saya bagikan kali ini cara pengolahan lahan yang ringan biaya dan juga cara pengolahan lahan agar supaya tanaman kita seperti tanaman cabai itu tidak mudah terserang oleh layu fusarium, kemudian tidak mudah tanaman kita itu mengalami kerdil ya sahabat tani semua. Dan juga ilmu yang akan saya bagikan kali ini tentunya sangat cocok sekali ya diterapkan ke lahan-lahan sahabat tani semua yang mungkin dianggap lahan itu tidak subur ataupun dianggap lahan itu tandus. Contohnya seperti lahan tempat saya menanam ini ya sahabat tani. Lahan tempat saya menanam ini adalah 100% tanah liat ya, seperti yang para sahabat ini semua saksikan. Nah ini adalah 100% tanah liat dan semuanya itu adalah tanah liat ya sahabat tani semua. Nah namun tanah liat semacam ini saya lakukan pengolahan sesuai dengan inisiatif saya sendiri ya sahabat tani semua, yang alhamdulillah pada periode kemarin tanaman cabai saya bisa tumbuh subur, kemudian untuk petikannya alhamdulillah bisa sampai 24 kali petikan. Dan untuk pengolahan lahan kali ini adalah akan saya tanami cabai lagi periode yang kedua ya sahabat tani. Nah makanya karena di tahap pertama itu sudah berhasil lahan tanah liat 100% ini ditanami cabai, maka dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat tani semua, yaitu salah satu ilmu yang sudah saya buktikan sendiri di dalam melakukan pengolahan lahan. Nah seperti pada video-video di awal saya sudah bagikan semua ya tentang pada saat saya melakukan pembersihan lahan, kemudian pemberian pupuk organik cair ya, dan juga pupuk kompos padat yang saya fermentasi ataupun yang saya buat sendiri. Kemudian selanjutnya saya berikan juga yaitu pestisida nabati untuk membersihkan ataupun mengusir hama-hama yang ada di lahan. Setelah itu saya taburi dolomit sebelum saya lakukan pencangkulan ataupun penggemburan lahan. Nah jadi semua video-videonya itu sudah saya bagikan ya kepada para sahabat tani semua. Tinggal sahabat tani semua lihat dan juga cari di postingan-postingan saya sebelum saya membagikan video ini. Nah jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi empat hal yang sangat penting sekali kita lakukan pada saat pengolahan lahan ya. Jadi agar supaya lahan kita itu bisa subur, bisa gembur, dan juga terhindar dari resiko-resiko seperti serangan fusarium dan juga serangan bakteri, dan juga terhindar dari kemungkinan ataupun resiko keasaman lahan ya. Biasanya keasaman lahan itu menyebabkan tanaman kita menjadi kerdil, penyerapan unsur hara kurang maksimal ya sahabat tani, dan juga keasaman lahan juga bisa menyebabkan pertumbuhan jamur itu merajalela kemana-mana. Nah makanya setelah saya membuktikan pada tahap awal saya melakukan penanaman cabai, dan pada tahap yang kedua kali ini sekaligus saya melakukan pengolahan lahan, sekaligus saya berbagi ilmunya kepada para sahabat ini semua. Jadi ada empat hal ya yang sangat penting sekali. Untuk hal yang pertama yaitu setelah kita melakukan pembersihan dari sisa-sisa tanaman dan juga gulma, tahap yang paling penting, yang paling pertama yaitu kita berikan pupuk organik cair ataupun pupuk organik yang sifatnya menjadi pembenah tanah ya, seperti yang saya lakukan pada video sebelumnya itu sudah saya bagikan ya, yaitu saya memberikan pupuk organik cair dan juga pupuk organik padat setelah melakukan pengolahan lahan, yang bertujuan untuk mengurai sisa-sisa bahan organik yang sekiranya ada di dalam bedengan ya ataupun di lahan kita. Jadi mempercepat proses penghancuran ya. Tahap yang pertama yaitu pemberian kompos ataupun pupuk organik yang sifatnya menjadi pembenah tanah. Kemudian untuk tahap yang kedua yang paling penting juga ya sahabat tani, yaitu memberikan pestisida nabati seperti yang saya bagikan juga videonya sudah ada. Pestisida nabati yang berbahan kunyit dan juga lengkuas ya ataupun laos.
Nah, pestisida itu fungsinya untuk mengusir hama seperti siput, orong-orong, kemudian hama jangkrik ya sahabat tani semua. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan saya. Dari awal saya melakukan pertanian, itu pestisida itu tidak pernah ketinggalan ya pada saat melakukan pengolahan lahan, dan itu sudah saya buktikan sendiri. Mungkin jika sahabat tani tidak sempat untuk membuatnya, bisa juga sahabat tani menggunakan pestisida kimia ya yang bisa dibeli di toko. Nah, jadi intinya harus memberikan pestisida untuk melakukan sterilisasi lahan, membersihkan hama dan juga patogen-patogen jahat ya sahabat tani. Kemudian untuk tahap yang ketiga, yang selanjutnya yaitu memberikan dolomit ya, memberikan dolomit ataupun pengapuran lahan. Nah, tujuan pengapuran lahan yaitu untuk menetralkan pH ya, mempercepat penetralan pH. Nah, untuk pemberian dolomit kalau menurut saya itu sebaiknya seperti yang sudah saya lakukan dan juga sudah saya bagikan videonya, itu sebelum kita melakukan penggemburan lahan ya sahabat tani. Jadi pada saat di awal kita memberikan pembenah tanah, itu kan terjadi proses dekomposisi. Nah, biasanya itu menyebabkan keasaman. Kemudian setelah itu kita berikan dolomit untuk menetralkan pH-nya. Nah, untuk pemberian dolomit itu sebaiknya dilakukan sebelum pencangkulan lahan ya. Jadi nanti tujuannya agar supaya kita melakukan pencangkulan. Pada saat kita melakukan pencangkulan itu, dolomitnya bisa tercampur dan teraduk dengan media tanam ya, yang sehingganya penetralan pH itu bisa sampai ke dasar lahan kita ya, ataupun ke lahan ataupun ke dalam bedengan kita. Nah, jadi itu kunci yang nomor 3 ya sahabat tani. Kemudian kunci yang nomor 4 yang terakhir yang sangat penting sekali, ini sesuai dengan pengalaman saya dan mungkin ini juga agak berbeda dengan kebiasaan sahabat-sahabat tani ya, yaitu menurut saya itu lebih baik pada saat pengolahan lahan itu jangan diberikan pupuk dasar berupa pupuk kimia ya sahabat tani. Nah, seperti pada lahan saya ini, itu saya tidak melakukan ataupun memberikan pupuk dasar kimia seperti yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat tani yang lain ya. Nah, jadi kenapa alasannya tidak memberikan pupuk dasar kimia ya pada saat pengolahan lahan yang saya lakukan. Jadi yang pertama alasannya menurut saya itu pemberian pupuk kimia pada saat pengolahan lahan itu menurut saya sangat percuma ya sahabat tani. Karena apa? Biasanya kan yang kita berikan yaitu berupa pupuk TSP. TSP itu kandungannya adalah yang paling banyak yaitu fosfat ya sahabat tani semua. Nah, dimana pupuk TSP itu untuk penguraiannya, proses penguraiannya agar supaya bisa terserap oleh tanaman itu butuh waktu yang sangat lama ya sahabat tani. Dan kemungkinan juga apabila di dalam media tanam itu kelembapannya kurang, itu kemungkinan juga TSP-nya itu akan sulit terurai ya sahabat tani. Nah, makanya menurut analisa saya lebih baik untuk kebutuhan fosfatnya itu kita berikan pada saat tanaman kita membutuhkan saja. Nah, kemungkinan juga apabila kita memberikan pupuk kimia seperti Posca dan lain sebagainya itu kemungkinan juga akan mengganggu mikroba-mikroba yang ada di dalam media tanam kita, seperti seperti mikroba-mikroba yang kita masukkan. Contohnya seperti Trichoderma dan juga E4 dan juga mikroba-mikroba yang memang sudah ada di lahan kita itu akan terganggu. Tetap saja kita membutuhkan yang namanya fosfat dan juga kalium ya dan lain sebagainya. Nah, namun menurut saya untuk pemberiannya itu diberikan pada saat tanaman kita membutuhkan ya sahabat tani. Jadi nanti kondisi lahan kita itu akan menjadi netral. Jadi kita masukkan unsur-unsur udara seperti nitrogen, fosfor, kalium dan lain sebagainya itu bisa benar-benar terserap sempurna oleh tanaman kita ya, yang sehingganya tidak menyebabkan residu pada lahan kita. Nah, jadi seperti itu tadi ya, 4 hal yang sangat dasar, yang sangat penting sekali kita terapkan di saat kita melakukan pengolahan lahan ya sahabat tani. Nah, oke ya sahabat tani, pada kesempatan video kali ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Jadi semoga ilmu ini ataupun informasi ini bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Dan perlu digarisbawahi juga, dalam semua video-video yang saya bagikan itu bukan tujuan untuk menggurui, tapi saya berbagi ilmu sesuai dengan yang saya alami sahabat tani. Nah, jadi saya yakin banyak sekali perbedaan antara sistem saya di dalam bertani dan juga sistem yang sahabat tani lakukan. Nah, saya harap dengan perbedaan itu tidak menyebabkan kita saling olok-olok, saling menyalahkan dan juga saling membenci ya sahabat tani. Jadi tujuan saya membangun ataupun membagikan video-video itu bukan tujuan untuk karya, tapi tujuannya untuk berbagi pengalaman sesuai yang kita alami. Jadi mungkin jika ada ilmu yang menurut sahabat tani perlu diterapkan dari saya,
itu mungkin bisa saling berbagi. Nah, itu tujuan utama saya ya sahabat tani. Nah, oke, semoga ilmu yang saya bagikan kali ini bisa memberi manfaat ya untuk para sahabat tani semua. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.